Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman sekalian di Afan Priawan Channel. Jadi kali ini teman-teman sekalian, saya kedatangan tamu spesial, bukan kedatangan tamu, saya sengaja diundang di sini. Namun di sini teman-teman, di samping saya adalah dua orang inspiratif ya. Salah satunya adalah pengamat kreativitas generasi muda saat ini, itu Bung Geger ini. Yang baju kuning ini Bung Geger teman-teman sekalian. Iya. Kemudian di samping saya juga ini ada namanya Mas Adi yang punya usaha cabai ini. Luar biasa Mas Adi. Halo semuanya. Oke, langsung saja teman-teman sekalian, saya ke Bang Adi ini. Ini Bang, bagaimana kira-kira Bang, pengamatan Bang Adi melihat usaha yang digagas oleh Bang Adi ini sebagai generasi muda ini Bang Adi? Oke, baik, terima kasih. Jadi saya sedikit mengomentari usahanya Mas Adi ini. Ini usaha yang jarang dilakukan oleh anak muda zaman sekarang ya. Kalaupun ada di Dompu ini, hanya beberapa orang bisa dihitung dengan jari. Tapi memang potensi usaha ini luar biasa, luar biasa. Jadi saudara kita Abdi ini menanam cabai di area yang sangat kecil ini. Ya, kurang lebih sekitar berapa area nih? Ada 20-an area. Kira-kira seperti itu. Ya, 20-an area ini. Jadi estimasinya beliau, estimasinya Adi ini, kalau dalam 1 minggu dia bisa memanen cabai ini 100 kilo dengan estimasi harga 20.000 saja sekilo, artinya bisa dia dapat uang 1 minggu itu 2 juta rupiah. Wah, itu mengalahkan gaji SK Honda di saat sekarang ini yang hanya nilainya sekitar 600 sampai 750 ribu. Jadi dalam sebulan beliau ini bisa menghasilkan duit itu sekitar 8 jutaan 1 bulan. Kalau ini sudah mulai dipanen ya. Ini memang saya acungi jempol ini usahanya anak muda ini. Mudah-mudahan dengan konten ini ditayangkan, ini menginspirasi semua anak-anak muda yang ada di Kabupaten Dompu ini umumnya. Itu aja dulu Pak Afan. jadi kesimpulan Bang Adi ini adalah salah satu inspirasi Bang Adi. Ini bukan inspirasi ini tuan guru. Tidak juga seperti itu. Oke Mas Adi, kira-kira yang melatar belakangi Mas Adi itu sehingga muncul usaha seperti ini itu bagaimana Mas Adi ceritanya? Gini, dari Geger, dari Afan. Jadi awalnya itu cuma iseng-iseng aja sih dasarnya. Jadi kita cuma iseng-iseng aja. Kebetulan ada bekas persemaian tanaman itu satu rumah gitu. Jadi kita cuma hanya nanam itu dulu buat pembibitan cuma sekitar 200 pohon kalau salah dasarnya. 200 pohon. 200 pohon. Tapi karena sudah terlanjur, jadi 200 pohon ini nanggung ya kalau ditanam di tempat yang kecil gitu. Lebih baik sekalian udah terlanjur basah ya basah sekalian gitu. Jadi kita ambil lagi beberapa bibit lokal khususnya ya, semacam ini bibit lokal dari pasar kita semai, terus ada beberapa bibit bisi ini yang awalnya kita pembibitan 200 pohon itu bisi jenis Pescara deh. Ini karena sudah terlanjur ya kita terlanjur saja basah gitu, buat sudah pembedengan terus dikonsepkan, walaupun memang tidak ada basic ilmuannya di pertanian gitu. Oh iya. Awalnya saya di informatika, di teknik informatika, jadi karena browsing cari-cari literasi ya sudah ternyata menarik juga bisnis cabai ini gitu, dan untuk jangka yang begitu panjang dia sangat potensial untuk dikembangkan seperti itu. Luar biasa, ini luar biasa. Kembali ke Bang Adi, ini Bang Adi, bagaimana pandangan Bang Adi? Karena di Dompu ini pada umumnya semua lahan ditanami jagung Bang Adi. Tapi kenapa harus cabai oleh anak muda ini Bang Adi? Kira-kira bagaimana pandangan Bang Adi itu? Ini memang mindsetnya saudara Adi ini luar biasa. Dia melihat celah di saat krisis cabai nih di Dompu ini. Dompu ini kan mengandalkan cabai impor ini, cabai yang dari pulau-pulau yang lain ini untuk dijual di Dompu ini. Jadi beliau melihat peluang itu lalu dimanfaatkan sama saudara Abi ini. Ini luar biasa ini melihat celah ini.
Kalau semua orang Dompu nanti nanam cabe semua juga nanti surplus cabenya. Atau sekarang lagi tanam jagung semuanya ya. Kita juga nanti kewalahan di sayurnya. Apalagi saat sekarang dari kebutuhan sayur-sayuran untuk tambang itu saja di tambang HU ini kita harus belanja di luar daerah, di Pulau Lombok. Dan sampai hari ini itu masih dilakukan karena memang yang pertama di Dompu ini kriteria untuk sayur kebutuhan tambang itu tidak ada yang masuk. Oke. Nah, yang kedua memang tidak ada orang Dompu ini yang kurang berminat. Kalaupun ada yang mungkin orang-orang Bima datang tanam di sini seperti bawang, cabai, kacang panjang dan sebagainya itu rata-rata orang Bima yang tanam di sini. Jadi Dompu itu kurang peminatnya. Jadi memang luar biasa ini saudara Abi ini melihat celah di situ lalu dimanfaatkan dengan baik. Oke, jadi memanfaatkan peluang itu sangat luar biasa ini Bang Adi. Luar biasa. Oke. Tapi yang jelas kan berkat motivasi dari senior terutama ya. Jadi kita iya. sering berkegiatan bareng dengan Deavan juga di kampung, terutama De Adi sering berkegiatan bareng. Apalagi pas waktu event-event dulu beliau sering mengatakan cari peluang usaha, terus mengembangkan potensi diri ya. Memang dari nasihat-nasihat tersebut muncul inisiatif lah setidaknya, inisiatif dan semangat ya untuk terus mengembangkan diri gitu. Semoga ke depan ya insya Allah mungkin lebih baik ya Deavan. Jadi Oke, jadi teman-teman sekalian luar biasa inspirasi Jadi pada begini, sore hari ini Bapak, ya. saya Masih Bang Adi ya. motong. Jadi di saat sekarang ini banyak sekali pemuda-pemuda ini di Dompu ini generasinya ada karuan kiri kanan sehingga mencari kesibukan itu dengan memanah orang, Iya benar-benar. ya, jual harta warisan, beli narkoba dan Iya sebagainya. benar-benar. Jadi seperti saudara Abi ini harus saya katakan sebagai tuan guru di sini, Dompu ini. Bukan lagi motivator, tapi memang tuan guru ini. Bukan levelnya raja ini, tapi tuan guru. Ini luar biasa ini. Memang anak-anak muda ini harus disupport. Dampaknya memang kita tidak merasakan 1-2 bulan ini saja, tapi kita melihat dampaknya sampai bertahun-tahun nanti akan datang. Jadi kami minta ini di khususnya di Desa Bara ya, umumnya di Kabupaten Dompu, tolong anak-anak muda lah lihat peluang untuk usaha biar nanti usahanya bisa diterapkan sampai ke anak cucu kita. siap deh. Ini saya salut sekali ini, luar biasa. Itu saja mungkin Pak Fas. Iya. Baik, Mas Abi, terakhir mungkin Mas Abi kira-kira ini terkait dengan usaha Mas Abi ini tanam cabai, ya satu-satunya generasi muda yang mampu menerobos hal baru itu Mas Abi saat sekarang ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bang Adi tadi, kira-kira Mas Abi ini dengan usahanya seperti ini kira-kira akan dibawa kemana usaha ini gitu Mas Abi ya? Jadi Apakah sekedar untuk tanaman keluarga atau bagaimana ini Mas Abi? memang pada awalnya kan main-main, tapi setelah dilihat potensi yang begitu besar ya, pasar keadaan objektif ya Deavan, Adi, Ya. jadi tidak menutup kemungkinan ketika ini nanti besar, harapan pribadi mungkin bisa lebih diperbesar lagi untuk lahannya, terus juga karena potensi-potensi khusus kebutuhan cabai ya, cabai ini kita berbicara cabai hampir sama dengan kita berbicara nasi Deavan tadi ya. Ya. Jadi semua lini kebutuhan rumah tangga itu pasti mengandung unsur cabai dalam makanannya. Ya. Jadi ke depan mungkin impian saya dalam hati mungkin dengan adanya produksi cabai yang besar mungkin kita bisa menghasilkan cabai kering ya untuk bisa kita supply di berbagai macam perusahaan produk-produk makanan yang khususnya mie instan gitu. Dan menutup kemungkinan ke depan karena peluang dan potensi yang dan juga persaingan juga masih sangat relatif sedikit ya Daya untuk khususnya wilayah Dompu dan sekitar. Mungkin seperti itu harapannya ke depan. Dan juga lebih disupport dan juga untuk teman-teman yang lain selain daripada saya untuk memenuhi kebutuhan pasar juga, ayo sama-sama kita memulai mendobrak hal-hal yang di luar daripada primordial untuk terus berkembang maju. Dan juga karena potensi ini sangat luar biasa, keran usaha dibuka selebar-lebarnya dan juga menerobos lah. Selama ini kan mindsetnya orang-orang itu generasi tidak mampu untuk maju, tapi karena berkat nasihat Adi, Deavan dan senior-senior yang lain dan hal-hal seperti itu kita mudah untuk terobos secara bersama seperti itu dan Oke, luar biasa.
Bang Adi lagi terakhir ini bang. Satu pertanyaan pemungkas saya. Mungkin nanti bisa jawab bersamaan Mas Abi dan Bang Adi. Kira-kira usaha generasi muda saat ini seperti yang dicontohkan oleh Mas Abi ini perlu nggak ada bantuan atau campur tangan dari pemerintah Bang Adi? Kira-kira? Pastinya perlu ya Pak. Iya. Kalau dari pemerintah, so pasti harus disupport. Baik disupport melalui kebijakan anggarannya atau support melalui membantu untuk pemasarannya, itu bagian dari support pemerintah sebenarnya. Tapi satu kata yang ingin saya sampaikan, ayo anak-anak muda, jangan pernah malu. Mari kita berusaha, itu aja. Oke. Terima kasih banyak deh. Terakhir, Mas Abi, apa yang disampaikan oleh generasi muda? Mungkin hampir sama dengan dia, tapi hanya sedikit tambahan. Yang jelas ini akhir daripada kata saya ya. Apapun yang dilakukan dengan hati akan berkesan pula di dalam hati, seperti itu deh. Terima kasih banyak Dawan. Luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, satu kata yang saya ambil dari kata bijaknya Bang Abi, bahwa ayo anak muda, mari kita berusaha. Jangan buat modalnya, mari kita mencoba dan memulai. Oke, terima kasih Bang Adi. Terima kasih Mas Adi. Siap dah. Jadi. Siap Bang.